Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat ya? Sehat. Tak ada kurangnya? Baik, tidak ada. Oh, baik, tidak ada. Baik. Dari mana tadi? Dari kelas 11 TKJ. Kelas 11 TKJ. Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 11 itu kelas 2 kelas 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK. Baik Pak. TKJ. Apa kepanjangan TKJ? Teknik komputer jaringan. Teknik Komputer jaringan. komputer jaringan. Baik Pak. Kenapa kamu masuk sekolah di SMK ini ambil jurusan komputer jaringan, nggak yang lain? Baik, karena saya ingin tahu tentang komputer dan saya juga ingin melanjut kuliah nanti itu mengambil jurusan TKJ juga Pak. Dia ada niat untuk kuliah, ya kan? Ada Pak. Jurusan komputer jaringan ini pelajarannya apa-apa saja? Tentang tekniknya dan komputernya dan jaringannya. Jadi pernah dipraktekkan tentang komputer ini sama kamu? Tentang komputernya sudah Membuat apa yang dibuat? membuat memasang komputer. Enggak, maksudnya menciptakan? Belum Pak. Oh belum. Wah, pikir udah bisa menciptakan. Belum. Iya. Nah, di dalam pelajaran di sekolah ini, tadi kamu ngambil jurusan TKJ ya, tingkatnya komputer jaringan. Kenapa nggak harus jurusan yang lain, harus jurusan TKJ? Nggak yang lain? Karena saya suka jurusan komputer Pak, TKJ. Pelajarannya apa-apa aja sih sebenarnya? Coba ulang lagi. Pelajarannya tentang produktif, tentang jaringannya Pak. Iya, produk jaringannya. Ya. Bapak ingin tahu sampai istilahnya mendalam sejauh mana sebenarnya kamu itu memang betul-betul ingin mengambil jurusan komputer jaringan. Sudah sejauh mana yang kamu pelajari? Tentang komputernya Pak. Sudah jaringannya juga sudah Pak. Oh, udah. Sudah Pak. Nah, kemudian di SMK mana kamu sekolah ini? SMK Swasta Jauhari Pak. Itu letaknya di mana? Demu Liputan. Jamur Pekan. Jadi guru yang mengajarkan kamu komputer itu siapa? Pak Rido Pak. Pak Rido. Pak Rido mana itu? Guru SMK Swasta Jauhari. Iya. Orangnya yang hitam-hitam itu? Enggak Pak, putih. Oh putih. Oh, berarti ganteng ya kan? Ya kan. Oh ganteng betul. Dia punya anak? Udah Pak. Tapi saya tengoknya namanya Pak Rido itu pasti anak muda. Tidak Pak. Oh enggaknya, oh itu udah punya anak itu? Udah Pak. Oh, Bapak itu udah masih anak muda rupanya. Udah punya anak rupanya. Ya Pak. Berarti Bapak itu sehat ya? Sehat. Lahir batinnya? Sehat? Lahir batin. Oh lahir batin sehat ya kan? Aduh, ya. Maklum Bapak karena udah tua pakai kacamata dulu. Ya Pak. Kalau ditengok berbeda ya kan. Tadi penampilan tidak pakai kacamata, ini pakai kacamata. Bukan karena mau menunjukkan penampilan apa enggak ya.
Tadi kamu bilang katanya sekolahnya di SMK swasta Jauhari. Tentunya di sekolah itu juga kan ada Mars, lagu-lagu Mars, SMK Jauhari. Coba lakukan. SMK, SMK Jauhari, namamu selalu melekat di hati. Kau sebagai penerang pelita hati putra putri bangsa. Kau sebagai pendidik mengarahkan terdidik menuju gerbang masa depan. SMK bisa, SMK bisa, Jauhari selalu melekat di hati. Kau sebagai pendidik mengarahkan. Baik Bapak. Ulangi lagi, ulangi. SMK, SMK Jauhari, namamu selalu melekat di hati. Kau sebagai penerang pelita hati putra putri bangsa. Kau sebagai pendidik mengarahkan terdidik menuju gerbang masa depan. Ya. Jadi baik, ya. Tadi kamu suku apa sebenarnya? Suku Batak. Batak. Biasanya kalau orang Batak ini pandai-pandai nih nyanyi. Pandai-pandai nyanyi. Ya, luar biasa. Suaranya bagus. Coba lagu apa yang kamu sukai kira-kira? Tidak ada Pak. Coba nyanyikan dulu yang bagus. Nyanyi lagu Pak. Namaku ling sesei sesena di baliani laba buah naung torang ari maho alaina sian lagi podo menmi asa tumbor hat anak mom tu perjalanan jalan mata konina unang besai marsako ai ibu doa romadulo alani pos sude banabor hatanakmo kamalulu ingolu siapari. Oh ina tinggal majoho labor hatna maau tunadao totiki naman donganiau nang asai pas-pas awanakmo dinadao molotu masih holo diawina bereng mainang goparki pai maboya mulak sian perjalanan lau madulu ina. Iya. Luar biasa. Udah bisa menjadi artis ini ya. Iya. Kalau misalnya mendaftar artis KDI udah oke. Ya, udah oke. Tinggal memperbaiki kembali aja. Nah, baiklah. Selanjutnya pertanyaan Bapak sama kamu. Tentunya kamu di sekolah juga mempelajari sejarah Indonesia ataupun mempelajari PKN di sekolah, ya PPKN. Sejarah adalah tanda bukti bahwasanya benar-benar itu
ada dan nyata dan terjadi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan sejarah? Yang dimaksudnya dari sejarah itu yang sudah terjadi Sudah atau yang sudah yang lalu. Oh, gitu. Kemudian Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, ya, berabad-abad lamanya, ya. Di antara yang menjajah bangsa Indonesia itu siapa? Yang pertama kali Di antara yang menjajah bangsa Indonesia itu siapa? negara Belanda dan negara Jepang. Nah, kemudian dari mana asal dari seorang perintis kemerdekaan bangsa Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno? Dari mana asal usulnya? Entah dari Jepang, entah dari Jerman, dari mana? Negara Indonesia, Pak. Dari pulau mana? Entah dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, Nias, entah dari Pulau Samosir, dari mana? Yang kamu dapat pelajari dari mana? Yaitu dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Ya. Kemudian setelah Indonesia itu merdeka, berbagai cobaan negara ini dapat melewati cobaan. Di antara cobaan yang sangat sulit sekali bangsa Indonesia ini mengatasi pada masa revolusi 30 September 1965 yang dilaksanakan oleh partai apa? PKI. Iya, oleh partai PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Kemudian setelah masuk masa Orde Baru, yaitu di masa kepemerintahan Presiden Jenderal Soeharto, masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini terlaksanalah atau terjadi yang namanya itu moneter, ya. Yang dikatakan moneter. Mengapa terjadi moneter? Karena ingin merubah lambang Pancasila dari Garuda menjadi Arit dan Palu. Tentang moneter. Tetapi tadi kalau Bapak katakan, apa tujuan Partai Komunis untuk mengekuk sebuah negara? Tuh, baru dari lambang Garuda Pancasila dirubah menjadi Palu dan Arit.
Kenapa diubah Palu Arit? Tujuan komunis itu ialah karena dia tidak mempunyai agama, tak mengenal agama. Siapa kamu, siapa aku, punyamu, punyaku, punyaku, punyamu. Itulah daripada didikan PKI tadi. Maka itu PKI itu wajib dimusnahkan dari bumi Indonesia. Nah, dengan adanya keinginan PKI untuk mengubah dasar negara ini, Tuhan tidak menghendaki akhirnya PKI itu dapat ditumpas. Nah, selanjutnya apa tujuan reformasi? Apa reformasi? Sesuai yang sudah kamu pelajari. Ada? Apa tujuan reformasi? Tujuan reformasi yang pertama itu ialah untuk memulihkan kepercayaan rakyat, merubah semua undang-undang dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, merubah total reformasi. Kesimpulannya, baik, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita dapat bertemu kembali. Ibarat kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua.